apa sih keunggulan dari Reno Accounting ini? Silakan mungkin salah satu keunggulannya ya Bu ya. Jadi kebetulan sih Bu, tadi ada teman saya yang mengajukan pertanyaan juga sih. Oh iya. Mungkin belum masuk ya pertanyaannya. Dia benar bertanya nih, kira-kira nih Pak, kalau misalnya saya ada perusahaan saya bergerak di bidang manufaktur gitu, saya ada kegiatan produksi, nah itu kira-kira bisa nggak ya menggunakan Reno Accounting? Nah mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Vero tadi ya. Nah jadi di Reno Accounting ini kita mencakup bisnisnya itu terkait dengan UKM dan juga perusahaan manufaktur pada umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan lain. Nah, mungkin strong point-nya kalau dari sisi pertanyaan dari teman saya ini, perusahaan manufaktur itu kira-kira tuh kalau saya pakai Reno Accounting itu bisa nggak ya? Nah, sebenarnya Reno Accounting itu ada modul yang namanya modul produksi. Gitu. Modul produksi. Jadi setiap kali pencatatan transaksi, kegiatan produksi ya, kita sebutnya misalnya saya hari ini saya pengen bikin contoh lah, misalnya roti, kita sebut roti. Di sini admin produksi itu mereka bisa melakukan yang namanya perencanaan. Jadi dari perencanaan itu saya bikin hari ini saya mau bikin roti coklat 500. Nah nanti dari situ admin produksi bisa membuat yang namanya perintah produksi. Nanti dari perintah produksi itu akan dilakukan produksi menghasilkan namanya KPP. Sehingga nanti ketika semua transaksi itu terbuat, itu akan tercatat secara otomatis di Reno Accounting sehingga menghasilkan yang namanya laporan operasional terkait dengan produksi dan juga laporan keuangan. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kalau kita produksi gudang ya, misalnya kita akan khawatir nih, stok kita tuh hilang nggak ya? Gitu ya. Itu sering terjadi ya, mungkin Bu Vero yang baru ini yang bisa menambahkan. Di strong point di Reno Accounting itu kita menyediakan namanya monitoring stok. Sehingga setiap kali stok yang keluar, baik itu dari pengeluaran untuk produksi, penerimaan barang, itu akan tercatat dengan rinci setiap transaksi. Sehingga semua modul transaksi itu bisa kita lihat dan bisa kita monitoring. Bagi saya yang tidak ada background accounting, bagaimana ya? Gitu, dia nggak punya background accounting, kira-kira gimana tuh Pak Dani? Tadi ya Bu ya, jadi kan Reno Accounting itu sebenarnya didesain salah satu dasarnya itu kita melihat pangsa pasar ya. Kita melihat bahwa kebanyakan di pasar-pasar pelaku bisnis, tentunya yang di saat pandemi ini banyak bermunculan. Latar belakang beda-beda. Teman saya ada yang dia desainer, dia akhirnya buka usaha mie. Ada juga latar belakang yang lain-lain. Jadi tidak hanya dari latar belakang bisnis. Nah, disitulah kita mendesain Reno Accounting itu tuh memiliki suatu fungsi, suatu konsep. Kita sebutnya namanya master journal. Jadi setiap transaksi di sistem Reno Accounting itu, setiap modul, baiklah kita keluarkan misalnya modul bahan baku, penjualan, kita sudah menyediakan suatu template sehingga Bapak Ibu yang apabila Bapak Ibu tidak memiliki dasar-dasar akuntansi, Bapak Ibu cukup melihat aja, misalnya kita membuat suatu template penjualan barang dagang. Nanti ketika kita pilih master jurnal itu secara otomatis jurnal akan terbuat. Jadi pertanyaannya adalah apakah saya yang tidak memiliki latar belakang accounting itu bisa menggunakan sistem? Jawabannya sangat bisa sekali. Ini juga ada pertanyaan lanjut nih. Pertanyaannya seperti ini, Pak atau Ibu, fiturnya ada apa aja ya? Apakah cukup lengkap bagi saya? Pengusaha online shop, gimana tuh Pak Dani, Pak Rudi? Mungkin saya jawabnya, oke. Untuk mungkin Bapak Ibu ya tadi ya, Bapak atau Ibu mungkin yang online shop itu sebenarnya lebih masuk lagi, lebih sangat masuk lagi. Kenapa? Online shop itu biasanya kita sebutlah beberapa e-commerce yang sudah ada di sini. Pasti ada yang namanya pengiriman. Ketika online shop kita ada yang transaksi dengan kita pasti mengirim barang. Which is itu menggunakan third party ya, kita sekarang sudah banyak ya. Jasa kurir. Nah, ketika menggunakan Reno Accounting ini, di Reno Accounting itu mencakup modul penjualan. Sehingga apabila Bapak Ibu yang bergerak di bidang e-commerce, ketika ada transaksi masuk, itu sangat bisa sekali. Kita tinggal membuat bahwa ada order ke dalam sistem. Nanti ketika kita akan kirim, kita tinggal membuat surat jalan untuk pengiriman barang. Kemudian kita membuat fakturnya. Meskipun e-commerce itu secara langsung adalah pelanggan akan langsung membayar. Tapi
ketika kita masuk ke dalam Reno Accounting, ini tujuannya adalah untuk menghasilkan yang namanya laporan yang bisa dimonitoring. Kita bisa monitoring dari pesanan yang masuk, dari surat jalan yang kita kirim, dan juga faktur dan pelunasannya. Sehingga nanti semua itu akan membentuk satu laporan yang kita sebut biasanya laporan laba rugi. Jadi ini kalau kita lihat sih, ini keunggulan dari Reno Accounting yang kalau kita lihat ya dari software kompetitor yang saat ini sudah ada, ini tidak banyak yang sudah mensupport feature dari ini. Apakah ada laporan pendukung lainnya selain laporan keuangan Pak Danip atau Pak Rudi? Untuk laporan pendukung, biasa kita sebutnya mungkin umumnya itu laporan operasional. Bu Vero, Bapak Ibu semua. Jadi memang laporan keuangan itu dibuat untuk finance dan accounting atau untuk owner, pemilik usaha. Biasa tuh kalau kita ngomongin laporan keuangan tuh biasa tuh ya ada di mindset kita adalah laba rugi dan neraca. Nah, cuma bagaimana dengan orang lapangan, orang operasional itu? Nah, untuk kebutuhan dari sisi pengguna operasional, kita ada namanya laporan operasional. Mungkin bertanya ya, apa sih bedanya? Mungkin seperti itu. Nah, kalau laporan operasional itu biasanya dipakai untuk teman-teman yang ada di lapangan. Saya mau lihat nih misalnya, ada nggak ya tagihan saya yang belum lunas? Saya masih ada utang berapa ya sama supplier ya? Pelanggan masih ada utang apa ya misalnya? Nah, biasanya itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi tujuannya adalah ketika kita melihat laporan operasional, kita bisa tahu siapa-siapa aja sih yang masih memiliki kewajiban dengan kita. Dan kita memiliki kewajiban dengan siapa. Nah, itu kita sebut namanya laporan operasional. Tapi kalau laporan keuangan, biasanya ini yang berhubungan dengan segala keuntungan, kerugian, beban, pendapatan, itu disebut dalam laporan keuangan. Jadi kita menyediakan dua jenis laporan. Pak, kalau saya sudah pakai sistem lain, lalu ingin pakai Reno Accounting, bisa nggak ya? Gimana Pak Dani, Pak Rudi? Bisa saja sih, nggak masalah. Tidak masalah sih. Nggak masalah. Karena itu kan disebut namanya pengalokasian ya Pak Rudi. Selain itu kayak kita migrasi lah dari satu sistem ke sistem lain. Ya untuk kebutuhan migrasi mungkin ya silakan hubungi kita, nanti tim kita akan bantu sih untuk proses migrasi. Ini berbasis cloud atau bisa di mirror ke internal server client? Oke. Jadi Reno Accounting ini, khusus Reno Accounting ini pada dasarnya itu software finance accounting berbasis cloud. Nah, seperti itu. Tapi kita dari Renotech sendiri, sebenarnya kita punya expertise di bidang ERP juga. Karena kita punya produk lain sebenarnya Renotech ERP, itu sistem yang satu ekosistem ERP lengkap ya, terintegrasi. Jadi misalnya kalau teman-teman memang membutuhkan ada kebutuhan yang seperti itu, kita juga bisa provide untuk yang solusi yang non-cloud. Ini fee-nya based on quality user, based on corporate, atau based on fitur yang digunakan, Bapak Ibu? Jadi kita pada dasarnya kita membuat beberapa paket. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di website, mulai dari silver, gold, kemudian platinum, dan diamond. Nah, ini masing-masing dibedakan sedikit dari fungsinya lah. Nah, teman-teman tinggal ngecek saja kira-kira di paket-paket ini yang memenuhi kebutuhan dari bisnis teman-teman itu kira-kira yang paling mendekati yang mana. Dan kita sangat murah loh, jadi fee-nya itu mulai dari 99.000 saja per bulan. Nah, itu murah Bapak Ibu, 99.000 per bulan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah ini berbasis white label sehingga bisa open API integrasi dengan platform lainnya? Kita Renotech itu kita punya filosofi sebenarnya open kita sendiri, karena softwarenya kita juga bangun sendiri sesuai filosofi kita, maka kita bisa integrasi dengan partner software manapun selama mereka menyediakan platform untuk integrasi. Jadi Renotech ini pada dasarnya open sih, bisa terintegrasi. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita closing, Pak Dani, Pak Rudi, silakan. Ini Pak Rudi. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman semua di situasi pandemi seperti sekarang, mari yang paling penting ya, kita semua tetap semangat, tetap berpikir, berinovasi untuk mencari peluang hal baru. Kemudian kita, Renotech itu siap menjadi partner solusi IT bagi bisnis teman-teman semua. Mungkin dari saya sekian.
Mungkin saya menambahkan sedikit aja dari Pak Rudi. Seperti yang sampaikan oleh Pak Rudi tadi, bahwa kita sekarang masih bisa bilang masih belum selesai ya, pandemi kita masih belum selesai, ekonomi masih naik turun. Nah, jadi diharapkan mungkin seringkali munculnya UMKM baru. Nah, jadi kita sangat mendorong sekali mungkin untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saat menjalankan bisnis yang masih melakukan operasi secara manual, itu mungkin bisa mulai beralih menggunakan sistem, karena dengan menggunakan sistem itu tidak akan pernah rugi sih, karena kita bisa merecord seluruh data kita bisa mengetahui kira-kira dari tahun ke tahun kita seperti apa perkembangan bisnis kita. Nah, mungkin bisa dijadikan Reno Accounting bukan salah satu solusi untuk Bapak Ibu. Ya, baik. Seperti yang disampaikan Bu Vero tadi, akuntansi mudah, siapa saja dan gimana? Iya, itu dia closing dari Pak Dhani dan Pak Rudi. Sekali lagi terima kasih Pak Dhani, Pak Rudi. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti grand launching Reno Accounting kita pada hari ini. Bapak Ibu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap produktif, yang pastinya bersama Reno Accounting, akuntansi mudah untuk siapa saja dan di mana saja. Sampai jumpa.